warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lisa Herlina. Nah, di sini sekarang saya akan menceritakan isi dari dua novel dan juga dalam perkembangan atau di masa-masa sekarang yang kita rasakan ya di tahun 2024 ini. Nah, di sini saya akan menceritakan novel mengenai perempuan karya Habibur Rahman Ar-Razi. Yang pertama judulnya Merindu Baginda Nabi, yang kedua adalah Cinta Suci Jahrana. Teman-teman, ketika saya sudah membaca kedua novel tersebut, sangat banyak inspirasi yang saya dapat, kemudian asumsi-asumsi yang masuk dalam tubuh saya, kemudian pikiran saya itu sangat luar biasa, teman-teman. Dalam buku novel Cinta Suci Jahrana itu diceritakan sosok perempuan yang berkarir, pendidikan tinggi, prestasinya banyak. Tapi teman-teman, dalam novel tersebut ada satu perempuan yang bernama Zahrana atau dikenal dengan Rana. Beliau itu sosok inspirasi sekali, beasiswa S1, S2, S3, tapi S3-nya tidak jadi, teman-teman, karena adanya perkataan-perkataan dari orang tua mengenai dirinya, kemudian kegelisahan orang tuanya. Rana itu belum menikah, jadi warga di sana menyebutnya sebagai perawan tua, teman-teman. Pendidikan itu penting, teman-teman, cuman kita juga harus bisa memperhatikan juga gitu, kita kedepannya seperti apa, kemudian mau bagaimana, apa yang harus kita lakukan, pencapaian target-target itu nomor satu sekali. Sehingga pada akhirnya dia itu ingin menikah dengan sosok santri berjualan kerupuk. Sudah sampai mau ke pernikahan, tetapi takdir berkata lain, katanya. Calon suaminya itu meninggal. Nah, kemudian Pak Rektor yang tempat dia menjadi dosen itu menyukainya gitu. Cuman Zahrana menolaknya karena beberapa hal yang tidak bisa dia terima dari sosok Pak Karman ini. Hingga pada akhirnya Bu Rana ini ditugasi untuk membimbing mahasiswa yang sedang menyusun skripsi yang bernama Hasan. Selama dibimbing dengan baik, kemudian karena tadi Pak Karman ini ditolak oleh Zahrana, jadi Zahrana ini dikeluarkan, mengundurkan dirilah gitu ya dari kampusnya karena ketidaknyamanannya dia mengenai Pak Karman. Tapi Zahrana masih membimbing yang namanya Hasan ini gitu. Hingga pada akhirnya Zahrana menikahlah dengan sosok yang bernama Hasan ini, mahasiswa yang dibimbingi skripsinya, karena Hasan sangat menyukai Bu Zahrana, kesabarannya, kemudian agamanya baik, perilakunya baik, dan juga pendidikannya sangat luar biasa. Sebenarnya prestasi-prestasi itu sangat penting, harus kita dapatkan karena untuk menggali skill-skill kita. Hingga beliau menjadi sosok pemateri di berbagai seminar ya, dalam ceritanya seperti itu. Ketika kita bandingkan dengan novel yang berjudul Merindu Baginda Nabi, itu sama karya Habibur Rahman Ar-Razi. Dalam novel tersebut diceritakan sosok perempuan yang dari bayi itu dibuang oleh kedua orang tuanya, kemudian diurus oleh kedua orang tua angkatnya yang bernama Ibu Syal dan juga Pak Nur. Dalam novel tersebut, beliau sosok perempuan yang bernama Arifah ini sama berprestasi, kemudian menjadi siswa terpilih pertukaran pelajar ke Amerika Serikat.
Tapi dalam perjalanan hidupnya, karena banyak beberapa hal prestasi-prestasi yang dia raih, hingga akhirnya temannya itu ada yang tidak suka yang bernama Nina. Temannya ini melakukan beberapa hal untuk menjatuhkan Rifa, tetapi Rifa selalu yakin bahwa Allah yang selalu menolong dia. Dia tidak pernah takut apa yang akan terjadi dengan dia gitu. Hingga Rifa pernah dilecehkan oleh teman laki-lakinya. Pada akhirnya Rifa juga memaafkan perlakuan orang-orang yang telah jahat kepada dirinya gitu. Pada akhir cerita tersebut, Pak Nur ini memiliki yayasan yatim piatu dan bercerita kepada Rifa bahwa dia itu sangat merindu kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, hingga memutuskan untuk berangkat umroh bersama uminya atau Ibu Syal. Tetapi dalam umroh tersebut ternyata memang benar gitu, dia sangat merindukan sosok Rasulullah SAW ini, hingga pada akhirnya Pak Nur meninggal setelah umroh. Karena Pak Nur ini sudah meninggal, jadi yayasan itu diteruskan oleh Rifa, hingga Rifa menjadi pemateri di berbagai seminar. Kemudian dia menceritakan kisah-kisah atau hal-hal yang pernah dia lalui kepada orang lain, sehingga menjadi inspirasi banyak orang gitu. Nah, kita lihat dalam perkembangan kehidupan di zaman sekarang, di tahun ini kita udah mulai masuk ke zaman milenial. Apa-apa juga diperlukan dengan teknologi, kemudian serba digital, serba internet, serba gampang sekali. Maka dari itu kita selaku perempuan harus selalu update mengenai perkembangan di zaman sekarang, mau itu di dalam negeri atau di luar negeri. Sebagai seorang perempuan, berkarir itu sangat penting, berpendidikan juga sangat penting, karena kita nantinya akan menjadi sosok perempuan inspirasi, kemudian madrasah pendidikan pertamanya bagi anaknya. Seorang anak itu tidak bisa memilih dari siapa dia dilahirkan, kemudian orang tua yang seperti apa yang dia mau. Itu tidak bisa. Bayi itu tidak bisa memilih gitu kan. Tetapi kita selaku calon orang tuanya harus mampu menjadi sosok figuran yang luar biasa, yang mencontohkan hal-hal yang positif, karena seorang anak akan mencontohkan dari orang tuanya terlebih dahulu, teman-teman. Ketika kita melihat dari kisah Zahrana tadi, orang tua kita ini sangat gelisah banget ketika anak perempuannya dikata-katain oleh orang lain bahwa menjadi seorang perempuan tua belum menikah gitu kan, sedangkan di lingkungannya itu teman-teman seangkatannya sudah menikah gitu. Apalagi orang tua kan sudah lanjut usia, kemudian dia tidak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah gitu kan. Maka kita selaku anak, apalagi anak perempuan, harus mampu menjaga martabatnya, kemudian hati kedua orang tua kita. Fokus dalam pendidikan, karir itu boleh teman-teman, dibolehkan. Tapi kita juga harus fokus pada jenjang kita atau masa depan kita ke depannya gitu. Karena pendidikan itu akan usai, nantinya akan selesai sampai mana gitu. Tetapi ketika kita sudah menemukan sosok pendamping hidup kita yang menjadi luar biasa, yang bisa membimbing kita, yang menjadi figuran juga untuk kita, itu sangat penting, teman-teman. Orang tua itu tidak pernah mengecewakan kita. Nah, makanya kita juga tidak boleh mengecewakan orang lain. Sosok perempuan yang berkarir, itu banyak orang yang bermimpi menjadi perempuan yang berkarir. Nah, kita juga harus menjadi salah satu termasuk orang yang berkarir, apalagi seorang perempuan. Maka pesannya, berilah warna positif dimanapun kamu bekerja.
Maka pesannya, jadilah seorang figuran yang baik untuk keluarga, apalagi untuk anak-anak kita nanti. Kemudian berilah warna yang positif dimanapun kamu berpijak. Mengapa? Karena ketika kita menjadikan atau meninggalkan sosok yang baik, yang positif, warnanya bagus, kemudian dikenalnya bagus, maka ketika kita tidak ada, nama kita akan tetap hidup gitu. Seorang perempuan itu adalah dikenal dengan orang yang lembut, kemudian perhatian. Nah, makanya kita juga harus perhatian kepada diri kita, bukan hanya kepada pendidikan kita gitu. Kita boleh fokus pada satu titik, contohnya karir, hanya karir itu boleh, cuman kita juga harus mampu mengimbangi antara masa depan kita, kemudian kehidupan kita, dan karir kita. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi buah yang sangat besar untuk kemudian hari. Kalau apa yang kita lakukan hari ini banyak hal-hal baiknya, positifnya luar biasa. Bersungguh-sungguh dalam pekerjaan, pendidikan, itu boleh, itu diharuskan, karena kita harus mampu mendapatkan hal yang baik di akhirnya. Maka dari itu, untuk memutuskan mencari pekerjaan, kemudian hal-hal yang harus kita lakukan ke depannya, kita harus punya targetan, teman-teman. Karena ketika kita sudah punya targetan, hal tersebut, contohnya step by step, kita sudah melakukan nih hal ini. Ketika plan 1 tidak terlaksana, kita harus punya plan yang lainnya gitu, agar kita mampu menggapai cita-cita kita, tujuan kita nantinya tuh apa, ingin seperti apa. Nah itu teman-teman. Makanya saran dari saya, perempuan yang berkarir itu bagus, perempuan yang berpendidikan itu bagus. Tapi di balik itu semua, kita harus fokus pada kehidupan kita juga, kemudian kita harus mengimbanginya dan memperhatikan usia kita, kemudian keadaan keluarga kita. Apakah mampu? Apakah mereka akan siap? Nah, hal itu teman-teman. Jadilah seorang perempuan yang berdedikasi tinggi, kemudian motivasi orang lain, sehingga ketika orang lain termotivasi oleh kita, kita juga harus bisa termotivasi oleh diri kita, perkataan kita, tujuan kita, cita-cita kita. Ya itu teman-teman, dari cerita mengenai 2 novel tentang perempuan. Terima kasih karena sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.